Selamat malam dan selamat datang kembali di DRL Digital Racing League 2025. Kita kembali lagi untuk melaksanakan round kedua yang akan terdiri dari 2 race seperti sebelumnya. Kita akan balapan di Mugello dan juga Brno di malam hari ini untuk menyaksikan tentu saja siapa juara di Italia dan di Republik Ceko untuk round kedua. Kembali lagi bersama saya Ariel dan juga ada Lucen bersama saya sebagai komentator di balapan Halo, halo, kali. halo. Dan ya mungkin untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan qualifying kemarin sudah tahu siapa yang akan start di depan, sudah tahu bagaimana para rider ini menghadapi sirkuit-sirkuit yang akan dibalapkan hari ini. Dan ya mungkin sudah ada benchmarknya masing-masing, tapi nanti kita akan lihat lagi untuk perolehan waktu di qualifying dimulai dari Mugello dan juga ke Brno nantinya. Sebelum kita memulai, kami ingin berterima kasih dulu kepada sponsor dan juga supporter di DRL kali ini. Ada Master Printing, lalu ada juga supporter kita, ada Silverstar, Pascal Tio, Toha Main Game, dan juga Fata. Jadi terima kasih untuk sponsor dan juga para supporter DRL. Semoga akan menjadi bantuan yang sangat besar untuk DRL ke depannya. Dan semoga rezekinya kembali berkali-kali lipat kepada para pendukung kita di DRL. Oke teman-teman yang sudah datang nih, sudah ada beberapa orang kita lihat-lihat di sini. Jangan lupa yang sudah join langsung saja di tap-tap guys, di tap-tap, di like, di share live-nya. Kita absen ada banyak sekali, ada Mang Pras, Afriza, Ricard Vester, terus ada siapa lagi nih? Ada Dadu, ada Armaida, Kelbuts, ini gimana bacanya? Takut salah. Ada yang Bang, terus ada siapa lagi? Ada Bro Bali, ada Val, ada siapa lagi? Mr. Statue ya, ada Statue guys. Ada Zaki, lalu juga Boy Sidasun dan banyak yang bergabung. Nah, ada Master Printing juga nih datang. Thank you Master Printing sudah mensupport jalannya DRL di 2025 ini. Oke, ini Lucian belum ngomong dari tadi. Yapping banyak saya. Lucian, kita hari ini akan balapan di Italia di Mugello dan juga di Brno. Ini dua sirkuit yang punya karakteristik speed dan juga corner yang balance nih kalau menurut gue ya. Tapi kalau menurut Lucian gimana nih? Hampir sama sih. Karena Brno juga lurusannya banyak ya. Sisa chickennya tuh kayaknya juga oh ya sama juga di Mugello juga Banyak chicken juga. Cuman kalau di Mugello tuh chickennya lebih apa ya, lebih pendek daripada di setuju. daripada di Brno. Kalau Brno tuh kan hampir agak high speed dikit gitu. Masuk ke tikungan kayaknya yang GP lalu tuh pakai gear 3 tuh bahkan bisa gitu loh di beberapa chicken. Kalau di Mugello kayaknya ya bisa deh. Cuman bantingnya langsung banting gitu tau gak sih? Jadi kayak enak, dua-duanya enak dibuat switchback, cuman pace-nya lebih cepat di Mugello daripada di Brno. Dan kita tahu juga Brno ini kalau di engine-nya yang kita pakai ya, ini itu nggak ada long lap penalty-nya ya. Jadi kayak sebenarnya ada sih long lap penalty-nya ya. Cuman di game 24 itu mereka untuk sirkuit historical itu tuh tidak kehitung. Jadi kayak apa ya? Langsung dapat 3 detik penalti. Jadi kita nantikan ya. Karena kini pertama juga kita ke Mugello dulu dan ada biasa fun fact. Lucian fun fact. Lucian fun fact. Ini kalian kalau misalnya penasaran kenapa kok Ferrari sering sih testing di sirkuit Mugello ini. Mugello tuh yang punya Ferrari guys. Jadi gitu. Ferrari tuh membeli Mugello guys. Jadi kita lihat juga Ducati juga sering testing di sini, bahkan sering banget pakai livery spesial. Kita juga tahun ini kayak Marquez sama Pecco tuh livernya keren banget. Dan kalau Bang Ariel inget tuh dulu ya, ada Pramac pakai liverynya Lamborghini tuh kalau nggak salah tuh, yang kuning tuh keren banget tuh. Nah, ini sirkuitnya panjang nih Bang Ariel, gimana nih? Betul. Ya, tapi salah satu langkah berani dari Ducati yang dulu pakai livery Lamborghini di tanahnya Ferrari ya. Iya betul juga ya. Ini bisa dibilang jadi Mugello ini mungkin Italinya Monza di MotoGP kali ya. Kalau F1 kan di Monza, ini mungkin Monzanya di MotoGP gitu untuk di Mugello. Tapi ya track ini salah satu track yang bakal seru di tiap entry lap karena lurusannya panjang dan juga sangat cepat. Turn satunya ini bakal sangat-sangat apa ya, menantang lah bisa dibilang, karena abis top speed pol-polan langsung hairpin, dan ini biasanya battle itu ada di sini gitu. Gimana caranya manfaatin turn satu hairpin yang cukup lebar tapi
harus bisa nyusul di situ dengan kondisi yang pasti semuanya pada ngejar apex di dalam gitu. Atau mungkin ada yang bisa ngambil outside, kita lihat aja nanti di race seperti apa. Tapi sebelum itu kita mungkin sekarang akan lihat dulu untuk hasil qualifying di Mugello ya. Kita akan lihat dulu sebentar lagi. Nah, ini dia untuk hasil qualifying di Mugello Grand Prix hari kemarin di hari Jumat. Di posisi pertama ada Gilang dari kelas Pro dengan 142,1. Fast lap kemarin diikuti dengan Juanda di posisi kedua dengan 142,2, di mana selisihnya ini di 0,037. Itu kalau foto nih ya, itu paling jaraknya udah segini doang. Atau mungkin udah sejajar gitu kelihatannya. Tapi ya, itu di posisi kedua di Juanda. Menutup top 3 ada Vesta dari kelas Pro dengan 142,7, selisih 0,5 detik ke posisi terdepan. Brobalnya mengisi di posisi keempat. Ini ada kelas amatir di posisi keempat ya, di antara para pro dari posisi 1 sampai posisi 6. Itu Brobalnya dengan 143,6. Kecepatannya sangat luar biasa. Ada Zaxwin di posisi kelima mengejar di 1437, dan juga Aslam di posisi keenam dengan 143,8. Ricard Pertana atau Ricard M di sini di 143,9 posisi ke-7. Afrizal di posisi ke-8 dengan 145,5. ACY di posisi 9 dengan 145,7. Dwi Put di posisi 10 dengan 145,8, dan juga Ian Nagisa di posisi 11 dengan 145,9. Itu dia ke-11 rider yang ada, dan mungkin nanti live race kita belum tahu ya akan ada tambahan atau enggak, karena di race kemarin ada kurang lebih 15 rider, dan mungkin ada beberapa yang kemarin tidak ikut qualifying, semoga bisa bergabung di race kali ini. Oke Lusan, kita akan lihat dulu untuk reference lap mungkin ya di Mugello sebelum balapan. Coba apakah sudah ready? Mungkin kita akan lihat dulu ke reference lapnya. Halo semuanya, gua Van dan selamat datang di video reference lab Mugello. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja gaskan ya. Oke, di sini kita nunggu pilot otomatisnya mati dulu. Kita tunggu dulu. Di sini gua pakai rem 355 ya BTW. Pakai rem 355 sama rasionya lumayan tinggi. Menuju last corner, di sini rem aja di sebelum sponsor itu, sponsor merah. Lumayan jauh, mungkin sekitar 1 motor 2 motor. Di sini langsung aja kita RHD udah pasti, dan langsung aja kita limitin ke gigi 6. Di turn 1 gua remnya di ini ya, di curb, langsung aja ke gigi 2 di sini. Langsung rem gigi 2. Sama curbnya jangan lupa ditempel apexnya ini. Stay gigi 2, gigi 3, gigi 2 lagi turun dan ditempel lagi apexnya. Di sini juga ditempel, dan habis ini langsung aja kita tekan RHD dan naik ke gigi 4. Stay gigi 4, langsung turun gigi 2, rem lagi dan ditempel lagi apexnya. Apex kiri dan kanan ditempel. Habis itu kita RHD lagi di sini sampai gigi 4. Terus langsung turun ke gigi 2. Di sini dibantu rem juga. Dan ini di curbnya dinaikin ya, biar makin kenceng. Di sini stay gigi 3, langsung turun gigi 2, apexnya ditempel lagi. Terus di sini kalau bisa Arabiata 2, curbnya dinaikin ya. Itu lebih baik. Di sini gigi 4 langsung turun gigi 2. Di sini remnya jangan langsung rem full, setengah-setengah. Kalau bisa ini semua apexnya ditempel, dideketin, langsung RHD lagi di sini. Terus kita rem sebelum garis ya. Sebelum garis itu udah turun gear, terus baru direm. Ancang-ancang di sini buat chicken kiri kanan, yang ini diinjek curbnya, langsung aja RHD lagi. Di sini remnya sebelum sponsor. Langsung aja siap-siap buat exit corner. Di sini langsung aja RHD on dan tunggu finish. Dan selamat dapat 143. Ya lumayan. Begitu mungkin dari saya. Thank you. Nah, itu dia one lap preference dari Van ya, yang barusan sudah menyelesaikan 1 lap di Mugello. Ya, kita lihat tadi ya, banyak sekali chicane dan juga top speed sampai 346. Kalian bayangkan secepat itu harus langsung disambut dengan hairpin.
dan langsung turun gigi 2. Itu tolong jangan dicoba ya di kehidupan nyata, dari gigi 6 langsung turun gigi 2 kalau motor Anda tidak mau jebol. Tolong jangan dicoba. Nah, Lucian, tadi one lap down-nya sudah kita lihat. Apakah track ini akan menyajikan aksi-aksi yang menegangkan, gimana nih Lucian? Menurutku sih bakal ini ya, bakal seru sih, karena kita lihat juga kalau sirkuit Mugello tuh dari tahun ke tahun, kalau kita lihat di Mei juga ya, di Mei itu kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya juga, Mugello selalu menampilkan battle switchback terus-terusan di terutama di chicken itu ya. Apalagi kalau kita masuk ke sektor kedua, kalau nggak salah itu yang di apa tikungan 89 tuh apa nama lainnya itu aku lupa. 89 tuh apa ya? Yang ke kanan naik gitu. Yang ada 1 2. Ah, Nah, itu sering banget tuh kalau misalnya rider-rider tuh di situ pada nempel, terus nanti di tikungan ke 10 ke 11 tuh mereka switchback di Nah. Arabiata 1, Arabiata 2, naik kan itu kan. Nah, biasanya mereka tempel nanti di chicken selanjutnya dibales, atau di chicken kencang sebelum tikungan terakhir. Itu biasanya mereka nanti ngambil ancang-ancang di tikungan terakhir, dan akhirnya mereka bakal kita lihat juga di seperti Losail ya, apa namanya, slipstream, mengandalkan slipstream untuk battle to finish. Karena kita lihat juga di realnya, bahkan apalagi di Moto3, bahkan di MotoGP dulu, kalau nggak salah itu Marquez Lorenzo, ingat Lorenzo bisa mengalahkan Marquez di lurusan terakhir, di lap terakhir juga. Dan itu menurutku sih. Dan ini juga ada di sini di komen ini, Mang Pras nih, rame banget nih. Ini fansnya banyak banget ya, Mang Pras ya, kebetulan ya. Sama dari Dado nih. Dado katanya pengen dimention nih, Bang Ariel. Halo Dado. tadi kita sudah absen Dado ya. Iya. Tapi ya itu dia one lap Mugello yang sangat-sangat mencekam dengan kecepatan yang tinggi. Tadi ada Shanghai dari Boy Datsun, thank you. Terus juga kita akan lihat dulu untuk standing sementara setelah round pertama kemarin. Nah, ini dia setelah round 1 di Thailand dan juga di Qatar, di mana Juanda menempati posisi terdepan ya, setelah kemarin bisa dibilang P1-nya ada 2 kemarin. Di race 1 dan race 2-nya berbeda, di mana Juanda sekarang untuk standing sementara ada di posisi pertama, lalu untuk Gilang ada di posisi kedua, Il Bestia di posisi ketiga, ada Aslam untuk posisi keempat, dan juga Zaxfin di posisi kelima. Masing-masing mulai dari 400 poin sampai 365 poin. Kita di sini sistem poinnya ratusan ya. Jadi mungkin untuk beberapa yang belum biasa mendengar agak aneh, tapi ini sistem poinnya. Mungkin bisa dilihat juga di sebelah kanan. Kita lanjut ke posisi ke-6, ada Mang Pras, lalu ada Vester di posisi ke-7, AC di posisi ke-8, Brobal di posisi 9, dan menutup top 10 ada Marjan Gimang. Dari posisi 11 ada siapa nih? Jadi ada agak Zan 13 sih, sorry agak nggak kebaca guys, maaf ya. Zan 13 posisi 11, ada Dwi Put posisi 12, Afrizal di posisi 13, Yana di 14, Didio di posisi 15, Grebian Azul 16, Bin Will di posisi 17, dan juga Ricard di posisi 18. Sayangnya untuk posisi 16 sampai 18 kemarin tidak mengikuti balapan, jadi belum mendapatkan poin. Nah, itu dia standing sementara untuk setelah di Thailand dan juga Qatar di round pertama. Lihat lagi tadi mungkin kita sudah sempat sneak peek, ada lobby yang sudah mulai disusun. Nah, ini dia, kita akan memasuki race ketiga berarti. Mugello dengan format 35%, ya bisa dibilang lapnya tidak terlalu banyak. Ya sprint lah ya, kerasnya di sprint. Lap tidak banyak, waktu tidak banyak. Gimana para rider ini harus bisa manfaatkan setiap lap, setiap waktu untuk bisa meraih posisi terdepan. Tentunya perebutan bisa memperebutkan posisi demi posisi ya. Iya. Oke, kita tunggu dulu untuk masuk ke lobby race ya. Nah, ini ada sedikit masalah di saya. Sebenarnya kita kehilangan ini ya, kehilangan streaming ya ini. Di TikTok aman, di TikTok aman. Gimana para warga TikTok nih, aman nih sih? Aman harusnya. Coba. Ini ada lagi nih, Bang Ariel nih, dari kalau aman guys. Ada dari Vester nih. Waduh, habis ini balap nih. Vester. Casternya ketawa-ketawa mulu dari tadi. Oh, ini Jorge Aput nih, Jorge Aput. Mana Jorge Aput mana nih? Thank you.
Ya, Oh, ayo Jorge kita Ken One juga Ken One. Ken One, Jorge, ayo Kita jadi harus teammate lagi. Kita tunggu sih kalian kalau ada comeback ini Jorge Avut dan juga Ken One. mereka juga balap ya, harusnya biasanya balap gitu. Cuma Biasanya balap sih. kali ini enggak dulu. Thank you supportnya guys. Mulainya jam berapa ini? Kita menunggu lobbynya ya. Karena Iya, tinggal beberapa menunggu. rider juga masih join. Bisa dilihat di sebelah sebelah kanan, di sebelah mana sini? Sebelah kanan kalau kita nonton. Sebelah kanan kalian ya. Yang dari layar nih sebelah kanan nih. Nah, itu bisa kalian lihat tuh kita masih menunggu para rider untuk join. Jadi mungkin juga ini lagi absen juga mungkin ya, absen rider. Betul. Kita tidak tahu. Tapi gimana? Oh iya, bagi kalian ini info-info dikit ya, boleh gak nih? Ini info-info dikit boleh gak nih? Nah, besok nih ada pendaftaran Mei nih. Bagi kalian yang mau masih masih belum puas dengan ini, mungkin kalian yang kemarin telat join atau apa dengan DRL, masih ada musim season penuh Mei. Ada 16 seri kalau nggak salah tuh Bang Aril. Dan ada 4 kelas guys. Ini dibuka 1 kelas lagi nih untuk kelas PS nih. Jadi kalian yang di PS jangan khawatir, nanti kita buka di kelas PS juga nih. Oh, ini streamnya udah kembali ternyata. Ya. Nggak kelihatan. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin di DRL ini belum sempat daftar dan juga mungkin kemarin di MRRC tidak sempat, MRRC di Motorsport Indonesia ya, nggak sempat balapan juga. Jadi mungkin setelah dari, atau mungkin pembalap dari DRL sini mau coba terjun atau ada yang terjun lagi juga ke Motorsport Indonesia, pendaftarannya akan dibuka besok ya? Ya, besok. Besok akan ada pendaftaran untuk full main seasonnya Mei di 2025 sampai ke sampai 2002. Enggak ada yang mulai 2026 ya? Januari ya? Iya, 2026 Januari. Tapi kita ada challenge-nya nih. Challenge-nya di bulan depan. Mau di-spill nggak nih sirkuitnya nih? Jangan dulu. Kita mungkin spill-nya di ini ya, round terakhir aja ya. Iya, round terakhir aja, round terakhir. Draftnya di akhir tahun ini, dan mungkin nanti untuk mulai seasonnya ada di Januari. Wih, udah banyak yang gift guys, thank you sekali, keren sekali kalian. Ada siapa nih? Ada Vance, Sandhart, terus Wah, nih investor nih barusan nih. Afrizal Fadila, Sentros, kayak 5, ada Fester, Blow a Kiss ya. Nah, lu kan coba Blow a Kiss dulu ini dari Fester loh. 2 kali ini gimana sih cara lihat GIF di TikTok guys? Jadi cara lihat GIF di TikTok gimana guys? Ini gua ngerti sih ini sebenarnya GIF atau gimana. Sorry banget nih guys, tapi di sini sih ada send gitu, keren banget. Gue lihat di chat aja nih. Iya, aku juga lihatnya di chat nih. Tapi thank you sekali untuk teman-teman yang sudah support. Semoga rezekinya kembali berkali lipat kepada kalian ya. Masih sempat ngambil minum? Masih dong, minum dulu aja. Oke, kita tadi sudah segelintir melihat ada screen di Mugello ya. Jadi mungkin saat lagi kita akan masuk ke balapan, di mana mungkin tadi Lucian sempat mention beberapa chicken yang menjadi hotspot di Mugello ini ya. Dimana kalau untuk saya pribadi, sirkuit 1 ini memang menyenangkan untuk melakukan overtake di chicken, tapi juga cukup riskan, apalagi di chicken 1-2 yang ya notabene atau terbilangnya cukup lambat gitu. Tapi kayaknya bakal lebih ngeri lagi di 13-14 itu terakhir, karena cepat dan juga kesempatannya udah sedikit, karena itu udah 3 tikungan terakhir, di mana di sini ada total 15 tikungan. Dan biasanya lawan LLP itu. Ya itu dia, karena dia run off-nya bener-bener enak untuk dipotong. Jadi iya betul sekali. ya, apalagi kalau misalkan ada di inside entry-nya, terus di sini udah ada motor lagi tuh, udah pengen niat saya sudah ingin memotong track gitu. Rawan sekali long lap penalti, dan di tikungan terakhir di bucin corner ini gimana ya? Agak mungkin bisa ngambil tikungan luar tapi bakal terlalu lambat, tapi kalau terlalu di dalam juga, seingat gue ya terakhir main game 1 ini, curve-nya rada-rada kurang enak nih, yang dalam agak-agak bahaya. Ada curve atau enggak gue lupa juga, tapi agak kurang nyaman lah untuk ada di inside benar-benar nempel. Tapi ya namanya Apex harus dikejar semaksimal mungkin ya. Ini Bang Arin, tugas pembalap. Gimana? Kayaknya race-nya udah mulai deh. Tadi udah dihitung mundur. Lah, tiba-tiba cepet banget. Tiba-tiba pada race.
Saking cepatnya ya pengalaman kita, tiba-tiba Oh, sudah Vester ada Vester disconnect. disconnect, Vester Oke, disconnect. kita sudah countdown menuju starting grid. Sesaat lagi kita akan memasuki Mugello, Italia untuk race ketiga, round kedua DRL 2025. Siapa juara kalian atau jagoan kalian? Oh, ini countdown untuk yang tadi. Diulang. Tapi ya, siapa jagoan kalian mungkin boleh langsung ditulis. Tadi udah banyak, kalau fans banyak Vester ya tadi ya. Vester banyak dicari-cari nampaknya. Tahu siapa tadi? Banyak yang ada di spam terus di spam di chat. Tulislah jagoan kalian. Mangpras tuh, Mangpras Mang yang paling Pras, betul. fansnya banyak banget nih Mangpras nih. Sudah tuh. Kalau kemarin di round 1 tuh Aslam nih paling paling banyak nih kalau nggak salah kemarin. Oh ya, Go Aslam. Aslam, kata. Hashtag Aslam. Wah, ini kemana nih pendukung Aslam di round 2 mana nih? Harusnya kalian sudah ada kembali. Komentatornya ngopi nggak? Ini Ngopi. BTW Gozi ini kemana ya Gozi ya? Emang perasaan kemarin aku salah nyebut Gozi kan kemarin. Bukan. Ternyata bukan ya. Ternyata bukan Oke. ya, ternyata bukan. Sorry ya Jadi, Gozi. sedikit informasi kita, sedikit informasi kita 2 kali restart lagi ya setelah tadi kena red flag karena disconnect. Jadi semoga 2 restart ini tidak ada kendala disconnect lagi karena kalau disconnect terus kita nggak balapan jadinya. Semoga server MotoGP bersahabat lah. Ya tadi siapa Mang Pras bukan Uzi ya karena sama-sama pakai arah ya. Arai, samurai lagi. Samurai betul sekali. Iya. Nih Go juga Mang. katanya Gozi nih habis juara langsung hilang juga tahu kemana ini. Mungkin dia emang sengaja ingin melihat dulu katanya pengen jadi penonton. Ya. Go Marjan Gimal Oh, nih. Ken One memberikan 2 coffee. Thank you. Oh, thank you Ken Wan. Ditunggu comebacknya. Dia dulu balap tahun berapa ya? Gue lupa. Gue sempat lihat juga sih. Kemarin Baru ya? tim sama Jorge Avut kemarin. Mang Pras Gozi V2 katanya. Mana nih? Ini kata Zaki. Mang Pras Gozi versi 2. Iya. Memang mungkin kalau udah terlalu ikonik tuh ya satu icon di satu nama emang agak susah lupa. Mungkin Om Lucian ini dari dulu melihat Goji itu pakai helm Arai Pedrosa jadi sudah menempel gitu diingat. Nah untuk teman-teman mungkin yang mau ambil cemilan dulu, ambil minum dulu silakan sambil nunggu race-nya dimulai. Jangan lupa juga untuk tap layar dan juga leave a like serta share live stream kali ini supaya kita semakin dikenal oleh masyarakat TikTok dan juga masyarakat semuanya ya tentunya ya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk follow juga ya di DRL. Dan terima kasih tentunya sudah bergabung di live kali ini yang Ini muncul nih Mang Pras nih di komen. Oh iya ada Mang Pras. Tuh kan langsung ada daduh tuh Mang Pras gaskeun atuh. Emang ini Mang Pras sudah ditunggu-tunggu balapannya kali ya. Vester Steamnya offline. Nah kenapa itu Vester? Apakah Vester tidak akan balapan? Sudah ada yang menunggu-nunggu tadi. Waduh, nah, gimana ke WC dulu? Marjan tuh balap ya? Marjan balap kan? Balap. Anda kalau ke WC dulu buka werpak dulu kan susah ya. justru kalau lu ke WC dulu mending tahan. Jadi di track bakal ngacir banget tuh. Buru-buru jadinya. Oke, kita sudah mendapat info dari Race Direction. Kita akan start di 21.25. Jadi sekitar 3 menit lagi kita akan ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Untuk teman-teman mungkin yang mau membahas sesuatu boleh langsung aja di chat. Terus ya sekali lagi terima kasih kepada sponsor kita ada Master Printing dan juga ada supporter di DRL yaitu ada Silverstar, ada Pascal Tio, Toha Main Game dan juga Fata. Thank you untuk sponsor dan juga supporter. Dan ya kita kasih ke bicara. Untuk mungkin untuk teman-teman yang mau sneak peek ke atau sedikit melihat balapan roda 4 kalau nggak salah sekarang lagi sprint jam 9 ya, udah setengah jam sih. Tapi harusnya masih ada tuh. Bener gak ya? Bener kan harusnya ada sprint Qatar hari ini. Roda 4. Ya. Ini sprint bukannya kemarin udah ya? Oh kemarin ya? Bukannya Sabtu ya? Ini hari Sabtu kan? Iya ini hari Sabtu. Tapi aku cek nih si siapa namanya Oscar 1, Russell 2. Oh nih Paul. Sprint sprint QP itu. Oh sprint quali ya? Iya. Akankah George Russell menjadi Russell? Aduh, nggak bisa nyebut di TikTok nih, ya. Jangan.
Kita Russell masih bin itulah pokoknya. jangan. Gue ngerti tapi jangan udah. Ya, Cuma itulah kan pokoknya ya. takut gimana ya. Jangan lah. Tapi mungkin teman-teman ngerti lah. Summit dulu Bang Pras. Kenapa malah summit? Anda mau naik gunung dulu. Malah ke Roblox. Wah, ini pada main Roblox nih kayaknya nih. Oh, kayaknya Mancing, semua orang di mancing, dunia mancing. main Roblox nggak sih? Karena Tua muda ya. Tua muda. iya, karena Ada tuh kasus orang-orang tuh. yang kenalan di Roblox pas ketemu lah, kenapa anak-anak gitu. Ada tuh kasus tuh anaknya dilaporin ke apa namanya, orang tuanya sering main Roblox sama orang tuanya yang ketagihan. Emang Roblox bahaya guys. Tapi ya kalau mainnya proper oke lah. Caranya tenangin diri gimana? Susah santai. Kalau lagi balapan emang susah santai nih, kebetulan aja. Nah, Anda kan ingin P1 ya. Tapi ya cara menenangkan diri meditasi mungkin. Fan skip Mugello faster katanya. Ya Allah. Ini banyak banget belakang gimang-gimang. Gaming Ini sudah keluarga. tidak ada sekarang Gimang. Keluarga Gimang. Keluarga gimang. Ini fan bisa ya. Jangan deg-degan, anggap dirimu kencang seperti Juanda. Let's go. Mentality. Fan mentality. Thank you yang sudah bergabung dan baru bergabung. Welcome. Ada WR93 tadi baru join. Kita masih menunggu live race-nya dimulai, sudah menunjukkan 21.25. Sebentar lagi kita akan start dan semoga tidak ada isu lagi ya, karena tentunya kita sudah tidak sabar untuk menyaksikan balapan dan juga aksi yang akan dipertontonkan oleh para rider yang sudah qualifying kemarin dengan sangat-sangat hebat. Tadi fast lap di 142 something kalau nggak salah. Fast lap yang oke dan cepat tentunya. Akankah kita mendapatkan in race fast lap ya, atau mungkin kan ada yang bisa kabur di posisi terdepan? Nunggu Gilang relog. Oke, kita menunggu Gilang Cabagus ya. Oh, Mungkin kita kenal. Komputer kita. Ya, karena Gilang ini yang secara tidak langsung sedang bertarung untuk P1, meskipun ya kita masih punya 3 balapan lagi, tapi kontender terkuat kali ini atau sejauh ini ada di top 3 kita, ada Juanda di top lagi di posisi 1 standing, Gilang di posisi kedua, dan juga LBSD di posisi ketiga. Jadi untuk sementara itu ada 3 pembalap yang sekarang di top 3. Tentunya top 3 ini posisi yang krusial ya, karena ya penentuan 1, 2, 3 gitu. Penentuan piala dan juga penentuan medali gold, silver, to bronze yang ya pasti dikejar-kejar oleh semuanya. Ya sudah 21.25 ya. Kita menunggu Bapak Gilang relog dulu karena mungkin tadi masih ada connection issue, jadi mohon bersabar dan mohon maaf untuk teman-teman semua yang sudah menunggu. Oke, ini admin Daryl atau Race Direction sudah queue untuk let's go. Nampaknya sebentar lagi kita akan masuk ke Mugello. Mungkin ini salah satu sirkuit yang enak untuk buat latihan ya, kayak nggak tahu sih vibesnya Mugello buat gue pribadi udah mirip-mirip kayak apa itu namanya yang di Spanyol tuh, Catalunya. Catalunya. Ya kayak apa ya, comfort zone aja Polonia. gitu. Iya, nyaman aja gitu untuk ada di track-track ini karena udah terbiasa tentunya, udah hafal gitu dan seru aja untuk balance lah, untuk tikungannya ada, chicane ada, long straight juga ada, fast corner juga ada, jadi ya all in pack. Oke, sebelah kanan layar sudah bisa kita lihat ada Mugello yang sudah terpampang dan juga beberapa rider. Mungkin opening race akan dibantu oleh Lucen ya kali ini. Kemarin ada gua soalnya. Iya. Ini kita masih menunggu ya guys untuk para rider buat ready. Kayaknya masih setup dulu di Bang Aril, rider-ridernya nih. Masih nunggu ini. Ya, kita menunggu dulu, semoga tidak ada connection issue lagi ya, dan semoga semuanya bisa balapan sampai selesai. Ini 13 rider dong nih. Wah, ini kayaknya bakal ketat banget nih battle-nya nih. Karena sirkuitnya ini juga sebenarnya panjang ya. Ini bakal jadi racing panjang buat para rider-rider ini. Waduh, Mang Pras dari posisi terakhir nih guys. Ayo semangatin Mang Pras guys nih. Halo Luan di Borau.
selamat bergabung. Ini kita udah mau mulai nungguin rider beberapa rider untuk ready. Ini ada Dwi Putra yang masih setting kelihatannya. Kita tinggal menunggu green flag dari Red Direction ya. Sudah ada Bro Bale, ada Aslam, ada Frizal, Yan Nagisa, Il Bestia, Marjan Gimang, ada Zaxvin, Rikad, ACY, Dwiput, Mang Pras juga sudah ada. Nah ini Gilang sama Juanda kemana nih? Kayak di pole deh. Oh. Nah, itu dia. Oh, ini Ah, Padlur mana nih? Oh, tuh Il Bestia di pos 11. Bestia. Waduh, kenapa nih? Il Bestia. Gue agak kaget aja tadi. Ini kemana nih dua orang yang ada di top standing? Oke, Lusan langsung saja kita sudah di starting grid. Ya, ini dia bendera merah sudah meninggalkan sirkuit dan kita lihat di sini ada Gilang di posisi pertama dan juga ada Juanda di posisi kedua seperti biasa dan kita masih menunggu untuk lampu dipadamkan. Dan wah, ini cukup lama juga nih. Wah, dilepas nih kita lihat Gilang sangat bagus sekali dari start. Di sini ada Juanda yang sepertinya mengikuti, ada di sana ada VR46, ada Bro Bale yang sepertinya tertutup oleh Gilang di sana dan sangat bagus sekali dari Juanda. Oh, beberapa rider melebar dan sepertinya keras di sini. Satu rider saja, dua rider di sana, Dwi Putra dan Aslam di posisi terakhir di posisi 12 dan 13 ada Juanda sini yang masih mencoba untuk mengejar Gilang yang sepertinya tadi juga terlalu lebar ya, sepertinya dua-duanya cuman bisa dimanfaatkan oleh Gilang kesalahan keduanya. Dan kita lihat di sini sepertinya VR versus Bro Bale sangat turun jauh sekali di sana ke posisi kelima dan diikuti oleh Mang Pras. Wow, Mang Pras nih start yang sangat bagus sekali dari posisi agak-agak belakang dan Rikad Perdana crash di background di sana kelihatan sekali dengan motornya. Dan kita di sini Bro Bale masih mencoba untuk overtake di sana, malah di overtake oleh Marjan Gimang dan crash. Wah, ini bisa menjadi PR untuk RD karena kita lihat juga di sana ada kontak bersama Marjan Gimang dan kita di sini Mang Pras masih mencoba untuk masuk ke dalam podium di sisi dalam dari Zaxvin di sana dan kita lihat di sini Mang Pras akankah mencoba untuk mengovertake di sini setelah di Aribiata dan kita lihat di sini Mang Pras masih mencoba dan kita lihat terlalu melebar dari Mang Pras dan kontak tadi di sana dengan Marjan Gimang dan Il Bestia juga sudah merangsak naik di posisi ke-6 dengan long lap penalti yang sudah didapatkannya. Dan kita di sini di Korentayo di tikungan ke-12 Il Bestia masih mencoba untuk mengejar Marjan Gimang di posisi ke-5. Di sana ada di belakang ada motor yang sepertinya main pasir di sana dengan Afrizal Fadillah sepertinya. Dan kita lihat di sini Il Bestia masih mencoba untuk mengejar Marjan Gimang di posisi ke-5 dan sepertinya race-nya sudah stabil di sini untuk para rider dan sudah tidak chaos lagi seperti tadi di awal-awal ini Bang Aril. Crash. Down and out untuk Afrizal di posisi ke-12 setelah terjatuh barusan. Kita masuk ke lap kedua, Marjan Gimang di posisi kelima dikejar oleh Il Bestia yang turun ke posisi atau naik mungkin ke posisi ke-6. Nice lead dari Aprilia Rider kita di posisi ke-6. Sementara itu Gilang dan juga Juanda di posisi 1 dan posisi kedua dengan selisih 0,2 detik. Marjan still on with us dan sekarang berpindah ke Juanda 39. Mengejar Gilang, rival utamanya di Stadix atau di klasemen sementara ini. Yes, kita lihat Ducati versus Aprilia going to the first chicane. Hampir ada celah untuk Juanda bisa masuki atau attack ke Gilang, tapi nampaknya Gilang still on the nice defense memasuki hairpin. Yes, it is. Kita ada di turn 8, turn 9. Yes, ini down the hill. Juanda still with Aprilia. Nampaknya Juanda masih mengintai-ngintai dulu Gilang yang sedang berusaha untuk kabur dari Juanda tentunya ya. Sekarang berpindah ke Il Bestia, teammate dari Juanda di posisi ke-6, up to the hill, down the hill again. Kita lihat akankah bisa Il Bestia mengejar Marjan, tapi nampaknya kayaknya sama ya. Ini strategi dari dua Aprilia ini masih memantau dulu kapan momen terbaik untuk bisa melakukan overtake dan ya semakin dekat ke Marjan, up from the outside, not now. Nice aggressive movement dari Il Bestia, tapi kembali lagi switch terjadi ke Marjan Gimang ke posisi keempat lagi. Zaxvin nampaknya harus terjatuh di posisi ke-6 masih bersama Marjan yang defense sekuat mungkin dan Il Bestia entah kenapa nampaknya malah tergeser keluar track barusan. Apakah dia terlalu terburu-buru atau mulai kehilangan fokus setelah tadi Marjan Gimang berhasil melakukan switchback. Meski lap ketiga sekarang ada Gilang, Juan dan juga Mang Pras di posisi 1, 2 dan juga 3.
Ya, dan kita lihat di sini masih mencoba untuk masih berada di posisi kedua dengan Juanda yang lebar sekali di sana. Juanda sangat lebar sekali, tapi kita lihat di sini masih aman saja karena keduanya juga masih belum memiliki penalti sama sekali untuk track limit, dan sangat bagus sekali dari lain dari kedua rider di depan ini dengan solo rider di sana. Ada Ducati dan juga ada VR46 yang sepertinya crash Bro Bale, dan teammate-nya sayang sekali tidak bisa join lagi karena mungkin ada masalah dengan hardware-nya, karena kita lihat di sini ada dan Bro Bale dan VR46 dua-duanya out of the race di Mugello kali ini, dengan Bro Bale disconnect di tengah lap karena mungkin karena crash, dan juga ada Fester Gimang di awal-awal. Dan kita lihat di sini Marjan Gimang masih menempel di sana. Il Bestia sepertinya mencoba untuk mengambil line yang berbeda, dan kita lihat di sini masih mencoba untuk overtake atau masih memantau Marjan Gimang, dan sepertinya Marjan Gimang sudah memulai untuk push mengejar Mang Pras di sana di posisi ketiga di posisi podium. Dan kita lihat di sini masih mencoba untuk merebutkan posisi podium antara Il Bestia, Marjan Gimang dan juga Mang Pras, yang sepertinya juga Il Bestia masih mencoba untuk kembali lagi ke podium bersama teammate-nya Juanda seperti yang terjadi di race 1 di Thailand. Dan kita lihat di sini Mang Pras lain yang sangat bagus. Menempel sekali, kita lihat di sana Marjan Gimang. Akankah dia akan di Biodetri 1 dan juga 2 di sini? Kita lihat di sini Marjan Gimang, sepertinya masih jauh ini. Sepertinya kalau di strategi saya ini jangan ditiru ya. Kalau kalian yang mau ikut Global Series, dan kita lihat di sini Marjan Gimang. Mang Pras jauh banget dari Bang sini. Pras wide. That's Marjan, nice move from Marjan up from the inside. Bang Pras tampaknya melakukan kesalahan di tikungan terakhir di turn ke-15 dan harus merelakan posisi ketiga ke Marjan. But slipstream is on. Ini dia battle Honda versus Ducati into turn 1. Top speed, langsung saja 346 memasuki turn 1 into the hairpin. Can Marjan make it? Defense di posisi ketiga, Bang Pras posisi keempat, ada Il Bestia di posisi kelima, running out wide. Hampir saja tadi Bang Pras terkena grapple di inside. No, Marjan, mistake yang sangat-sangat besar. Bang Pras harus terjatuh. That's it untuk Bang Pras sementara ini. Harus mengalahkan top 3 positionnya dan lepas di posisi kelima dengan selisih 4 detik ke Il Bestia yang barusan saja battle yang kita lihat dengan sangat-sangat sengit. Dan ya Marjan yang malah Marjan yang sekarang mendapatkan advantage meskipun tadi dia di entry chicane wobble dan harus sampai keluar, tapi masih bisa stay on the track dan sekarang di posisi keempat dengan jarak tidak jauh ke Il Bestia di posisi ketiga. Sementara Bang Pras nampaknya entah kenapa kita lihat terjatuh barusan dan ya still on 5, still good, tapi untuk mengejar 4 detik ke depan ini akan agak sulit. Ya betul sekali, dan kita lihat di sini juga sebenarnya Fadlur atau Il Bestia ya di sini. Ini Il Bestia juga sepertinya masih belum bisa untuk tenang karena kita lihat di sini juga dia sudah mendapatkan long lap penalty dan juga ada tanda seru tuh di sana. Dan kita lihat di sini Marjan Gimang serve long lap-nya dan sepertinya berhasil di sana. Dan kita lihat di sini Il Bestia akan mendapatkan long lap penalty sekali lagi jika dia mendapatkan penalti 1 kali lagi untuk track limit cutting corner ya. Ini kita lihat di sini udah berada 4 dan tidak 1. Dan kita tidak tahu nih Mang Pras terjatuh lagi di sana. Apa yang terjadi dengan Mang Pras di sini posisi ke-8, sekarang posisi ke-9. Turun terus sepertinya di lurusan ya di sini. Waduh, sayang sekali untuk Mang Pras. Apa yang terjadi di sini? Ini di Biondeti 1-2 ini di tikungan 13-14 nih. Kenapa nih Mang Pras nih? Waduh, itu chicken sepertinya jarang sekali orang crash di situ tuh. Waduh, gimana nih Bang Aril? Ya, apakah terjadi seperti tragedi kemarin ya, tiba-tiba di lurusan langsung jatuh. Gue lupa siapa kemarin tuh di lurusan tiba-tiba jatuh ya. Fester tiba-tiba jatuh di lurusan dan juga terpental ke seberang track. Apakah itu yang terjadi kepada Mang Pras? Kita belum tahu karena belum ada replay sejauh ini. Tapi hopefully masih bisa menyelesaikan race dan masih ada di posisi 9, still good position, masih bisa lanjut lagi dan mungkin masih ada 3 lap waktu yang dimiliki oleh setiap pembalap. Il Bestia sementara itu di posisi ketiga mengejar teammate-nya di posisi kedua, tapi gap 8 detik nampaknya tidak akan bijak ya untuk berusaha mengejar ke Juanda. Mungkin lebih baik untuk bisa setting position aja dari Marjan Gimang di posisi keempat sekarang ini dan juga memberikan jarak yang cukup berarti lah untuk posisi 3 ke posisi keempat. Juanda sementara ini berusaha menyerang Gilang di posisi pertama, di mana Gilang memiliki fast lap sejauh ini dan juga salah satu dari 2 rider yang belum mendapatkan track warning. Ya, ada Gilang dan juga ACE di posisi 1 dan juga posisi 6 yang masih clear sejauh ini, belum ada catatan penalti atau warnings dari race direction dan ya so far so good. Wah kan baru dia ngomongin, emang kita tidak boleh ngomongin hal-hal baik tentang rider. Gilang langsung mendapat warning dari Ricard yang melakukan Ricard di depan mata banget sih ini si Ricard sih. Aduh, pas disorot sama kamera.
langsung serudukannya agak bahaya. Ya mungkin tidak intentional gitu ya, tapi secara tidak sengaja kontak ke ACE yang menyebabkan ACE terjatuh. Take notes untuk race direction yang akan mereview kejadian barusan ya. Ya, Terakhir kali kita lihat untuk Ricard ya. Iya, dan ini juga ada Mang Pras yang sudah menempel lagi ke ACY di sana karena mungkin tadi kejadian dengan ini ya Betul. dengan si siapa tadi Rikat ya, dan kita lihat di sini ada Juanda yang masih berada di posisi kedua, dan kita lihat di sana Il Bestia sebenarnya 2 kali long lap penalti deh untuk Il Bestia, dan sebenarnya posisinya tidak aman karena kita lihat di sini juga ada Mang Pras yang kembali lagi untuk mengovertake dengan sangat easy sekali untuk kembali ke posisi ke atasnya lagi, dan sepertinya pace-nya juga lumayan kenceng ya. Sepertinya ini pace top 5 kelihatannya. Atau top 5 nih, top 4 sorry, karena dia kehilangan posisi di 5 besar, dan kita lihat sini ada Marjan, Il Bestia, dan Juanda Gilang, dan sebenarnya dia pace-nya mungkin sangat kencang sekali di sini, dan mungkin dia sangat menyukai sirkuit ini. Kita juga lihat di sini flow-nya sangat enak sekali untuk tim Mugello, dan kita lihat sini Gilang sudah menjauh sudah 1,5 malah 1,5 detik dari Juanda yang sepertinya juga cukup jauh sekali, dan kalaupun Gilang ingin berada di podium dia harus maintain posisinya ini dengan sangat nyaman sekali, karena itu untuk sangat hati-hati, karena kita lihat juga di sini Juanda juga sepertinya sangat fokus sekali di sini, karena kita lihat juga ya Ariel, biasanya Juanda membuat kesalahan karena di sini juga sedikit sekali kesalahannya, dan juga long lap penaltinya atau penalti cutting corner juga sangat sedikit sekali untuk Juanda, dan sepertinya hampir sama tuh karena Gilang baru saja mendapatkan cutting corner penalti. Oh ya, dan tadi ya triknya yaitu adalah triknya itu adalah simpen long lap penalti, simpen penalti kalian hingga lap terakhir, gunakan chicken itu di lap terakhir. Itu tolong jangan dilakukan ya. Itu tolong lah, itu mungkin kalau kalian mainnya single player. Juanda. Ya. Aduh, barusan diomongin ini memang komentator kers. Ya, memang kita tidak bisa menyebutkan hal-hal baik kepada rider kita ya. Emang ya inilah yang terjadi. Ada Marjan juga ikut-ikutan. What happened here? Marjan Gibang di posisi keempat harus terjatuh bersama Ducati Grace ini still on fourth. Tapi memberikan posisi yang bagus untuk Il Bestia tentunya ya, dengan long lap penalty yang dia miliki sekarang gap 6 detik ini harusnya oke banget nih buat Aprilian rider kita di Il Bestia ya. Ini harusnya dia udah bisa nafas banget tuh setelah melihat Marjan Gibang terjatuh, tapi Juanda yang juga terjatuh ini justru ya mungkin ada sedikit pressure dari Il Bestia yang sudah mendekat di 1,5 ya, tapi still karena Il Bestia punya long lap dan juga punya time penalty, tidak terlalu menantang atau tidak perlu menjadi hal yang menakutkan berlebih lah untuk Juanda, karena pun Il Bestia melakukan overtake, dia punya long lap dan juga time penalty yang dengan sisa lap seperti ini mungkin chance untuk bisa menjauhnya tidak terlalu banyak. Tapi ya kembali lagi, Juanda melakukan kesalahan yang cukup fatal dan juga sayangnya di akhir-akhir lap. Ini akan memberikan Gilang chance yang sangat baik untuk bisa menyelesaikan race dengan mulus ya di posisi pertama dengan fast lap yang dia miliki sekarang. Sementara itu Ricard ada di posisi ke-7 bersamaan dengan Aslam di posisi ke-6 di depannya. Gap selisih di 0,5 sampai 0,6, ada chance untuk bisa masuk ke P6 bagi Ricard. Sementara itu kita lihat Gilang yang sudah masuki final lap bersama Ducati di posisi terdepan. Nomor 32, can Gilang make it into first position again, dan juga memberikan poin yang tentunya sangat berarti di standings, dimana kita tahu tadi sudah kita lihat Gilang dan juga Juanda ini adalah dua rider yang sedang memperebutkan posisi pertama di pertengahan balapan. Di lurusan padahal, aduh. Ya, ini anomali dari round sebelumnya nih masalahnya. Track entry yang bahaya. Il Bestia tidak melihat ada Marjan barusan nampaknya, dan ya sekarang masuk posisi 3. Akan sangat bijak untuk Il Bestia give up the position ya. Nah, ini udah bahaya nih. Il Bestia sudah cukup bahaya nih. Mungkin give up position menjadi option terbaik ke Marjan Gibang yang tadi sempat terhalang oleh track re-entry-nya. Luzen, Il Bestia, kita lihat. Ya, dan kita lihat di sini juga sepertinya nih kita tidak tahu nih apakah LLP di sana berhubungan dengan tanda seru di sebelah kiri atau itu LLP baru, kita tidak tahu ya, karena tadi juga Il Bestia kita lihat juga ini udah ke-reset dua penalti, dan kita masih menunggu. Kalaupun dia sepertinya juga sudah mendapatkan 2 long lap penalti, saya jadi Il Bestia langsung jadi agak pelan sih, karena kita lihat juga Marjan Gibang juga sebenarnya tidak perlu push sih, karena kita lihat juga tadi dia sudah serve LLP-nya ya tadi di awal-awal, dan kita lihat di sini
ada juga Mang Pras tadi di camp 2 di sana juga battle bersama Yamaha. Sebenarnya Yamahanya hilang tadi udah ditinggal sama Mang Pras. Tidak tahu apa yang terjadi dengan Mang Pras di sana, sangat lebar sekali. Dan kita lihat di sini Gilang yang menjadi pemenang kita setelah di race kedua di round pertama menang. Dan kita lihat di sini di Mugello Gilang menjadi pemenang kita, dan sayang sekali untuk juara Crash. Dan kita lihat sini masih berada battle Marjan Gimang dan juga Il Bestia. Ini sebenarnya battle antar personal sepertinya, bukan mementingkan untuk posisi. Dan kita lihat di sini Il Bestia sepertinya menangkan battle kali ini, dan tapi kita tidak tahu akankah di standing akhir Il Bestia atau Marjan Gimang yang menjadi posisi ketiga di podium. Dan ada Aslam juga di posisi ke-6, ada Zaxvin di posisi ke-5, ada Rikat juga yang sebenarnya berhasil di posisi ke-7 tadi. Sepertinya masih PR untuk para RD. Melihat ada di sini Mang Pras dengan ACE juga tadi yang sepertinya juga kontak bersama Rikat. Dan di sini ada Afrizal Fadila yang teammate-nya Mang Pras. Oh, seperti itu. Sudah selesai. Kita tunggu dulu untuk result nih, Bang Ariel. Yes, nicely done dari rider kita dengan semua drama dan juga tragedi yang terjadi. Gilang nampaknya berhasil menjuarai race kali ini dengan fans lap yang berhasil dia peroleh dengan 142,115 ya, betul sekali. Juanda mengisi posisi kedua dan juga Marjan yang berhasil naik ke posisi ketiga karena tadi ada time penalty juga long lap ya dari Il Bestia. Jadi ya turun ke posisi keempat sayang sekali untuk Il Bestia, dan juga ada Zaxvin menutup top 5 di posisi kelima. Aslam ada di posisi ke-6, Rikat di posisi ke-7, Mang Pras untuk posisi ke-8, Aceh posisi 9, Afrizal di posisi ke-10, lalu ada Yen Nagisa di posisi 11, dan juga Dwi Put di posisi ke-12. Well done untuk Mang Pras yang tadi sempat terjatuh tapi berhasil naik lagi ke posisi ke-8, nicely done. Dan ya kembali selamat untuk Gilang, Juanda, dan juga Marjan yang berhasil menaiki podium di race pertama. Itu dia balapan kita dengan lagi-lagi yang masih gua ya, kenapa masih terjadi orang jatuh di straight. Urusan di straight. Ini sepertinya kita nunggu Il Bestia ya, dari akan kamu muncul di komen mungkin dia di TikTok. Ya, kita lihat klarifikasi ya. klarifikasinya dari Il Bestia kenapa di lurusan tadi, karena kita tidak tahu ya, karena tiba-tiba lihat dipindah ke Il Bestia juga tiba-tiba crash gitu. Itulah dia ya. Setelah ini apakah kita bisa melihat dulu standings atau masih menunggu update? Oh, oke, standings kita akan show up setelah race kedua di Brno ya. Oke, itu dia untuk race pertama di Mugello, sudah sangat-sangat panas ya, apalagi nih. Jadi race 1 pemanasan yang tidak pemanasan sama sekali ini sudah membakar jiwa, raga, emosi, dan juga semangat para pembalap. Kita akan lanjut lagi di race kedua di Brno, di Republik Ceko, salah satu sirkuit legendaris yang sayangnya sudah tidak digunakan lagi. Tapi ya, mungkin beberapa dari kalian comeback. Oh, comeback ya? Iya. Oh iya, comeback ya, aku lupa. Track itu dipakai lagi. Tapi ya mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan track 1 ini yang terkenal dengan elevation-nya, naik turunnya cukup ketara bisa kita bilang, apalagi di akhir-akhir nanjaknya bakal menjadi apa ya? Bisa dibilang ciri khasnya Brno banget, dan juga tikungan-tikungannya yang notabene lebar-lebar di sini. Ya track width-nya gede dan tikungannya apa? Kalau di rally itu mungkin hitungnya 5 atau 6 gitu ya. Jadi cukup panjang tikungannya. Ya, nice battle, nice drama kata Race Direction. Betul sekali, karena kita lihat tadi dramanya banyak sekali. Mungkin yang paling sedikit dramanya buat Gilang ya, karena dia nampaknya aman-aman anteng aja tuh di depan. Lucian pun tadi di posisi kedua masih kena, ada aja jatuhnya dia. Oke, itu dia race pertama. Setelah ini kita akan break dulu sejenak dan masuki untuk race kedua di Brno. Ya, untuk teman-teman semua jangan kemana-mana. Jangan lupa tap-tap layarnya dan juga follow kami di DRL. Jangan lupa juga untuk share streamnya, like streamnya. Dan terima kasih sekali lagi untuk sponsor kita, ada Master Printing. Dan juga untuk supporter kita ada Silver Sterium, ada Pascal Tio, Toha Main Game, dan juga Fata. Kita akan kembali lagi beberapa saat lagi setelah short break. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali di race kedua.
Oke, kembali lagi bersama kami setelah short break sejenak. Masih agak serak ya, sorry. Kita akan masuk ke race kedua sesaat lagi di Republik Ceko Brno. Setelah tadi kita melihat Gilang berhasil menyelesaikan race dengan hasil terbaik tentunya, dan diikuti oleh Juanda dan juga Marjan Gimang. Tadi gue kayaknya melihat ada gift lagi, tapi udah kejauhan. Oh, ini Jorge Afut kembali lagi dengan Fast Pop kali 3. Aku tidak tahu itu apa, tapi terima kasih. Top 5 Wah, tangan ini kagak bisa rem katanya, kata Aprizal. I feel that. Jorge Afut nih ngasih ini ya, apa namanya, dari tadi ya, thank you banget ya Jorge Afut udah Iya ngasih asli. gift dari tadi, dan kayaknya ini barusan dari Rikat juga deh nih deh. Karena ada logo Ada TikTok ya. nih, logo TikTok emang logo, emang profilnya logo dia TikTok. TikTok. Ini siapa nih? Ya. Ada Afrizal. Dia katanya top 5 tangan kagak bisa rem, getar-getar. Oh. Ada yang nanyain MAI ini, katanya nanti cuma ada kelas MotoGP kah? Kayaknya iya ya. Ada 4. Kalau yang di PC ada 3 kelas Enggak, MotoGP. maksudnya ininya apa? Motornya. Ya, yang kelas A ya istilahnya. Kalau biasanya siapa sih? M1 ya, M1 ya. M1 M1. tuh pakai kelas MotoGP, M2 dia pakai Moto2, M3 ini pakai Moto3. Hadiahnya beda, guys. Yang ini kasih di spill ya, di spill ya, di spill. Nanti aja lah. Itu juara satu aja nih, Oh, nggak juara apa nih, satu juara satu. boleh. Ini Kalau juara kira-kira satu, ya. ya perkiraan kita belum tahu ya nanti ya jadinya gimana ya. Perkiraan juara satu tuh nyampe ke 3, guys. 3 juta lah. Untuk yang 3 juta M2 Zimbabwe ya. yang M2 tuh ada 2 juta, untuk M3-nya ada 1 juta, dan ada satu kelas lagi nih barusan aja nih join nih untuk kelas MPS. Mereka nanti pakainya Moto E. Mungkin kalian yang mau pakai Moto E nanti bisa join ke PS. Itu ada kelas Moto E cuman di 8 seri kok nggak? Di setengah serinya dari apa ya, dari PC, karena juga FPS-nya karena drop ya kalau di PS ya, karena kan engine-nya juga beda daripada PC. Bukan ingin menjatuhkan PS, tapi memang dari engine dari gamenya memang kayak gitu. Jadi developer sekali lagi game kesayangan kita ini. Tayangan kita emang harus kita kompromi lah ya, karena Iya. mau gimana pun juga ini game sangat lovely sekali kelakuannya. Emang umur segini lagi lucu-lucunya kalau dibilang orang-orang ya. Jadi ya mau gimana pun itu ada komprominya di beberapa poin, tapi ya seperti itu kurang lebih. Tadi ada siapa yang nanya? M3 tadi ada ya, M3 ada dengan Moto3 ya. Iya. Ya, Dengan Moto3, Terus oh iya, dan tadi timnya gimana? nggak pakai tim ini ya, nggak pakai tim real, cuma nanti kita pakai base-nya tim real, kalian pakai tim esport kalian sendiri-sendiri. Betul. Jadi kalau misalkan mau ada tim fan lovely misalkan, itu boleh. Mau ikut semua kelas boleh. Kan fan semua kelas kan, dia bisa bikin tim di semua kelas Iya, betul. dengan nama ya apa aja terserah gitu. Jadi bisa bikin. Terus ya kan tadi ada Marjan Racing misalkan. Nah, itu bisa tuh. Jadi untuk teman-teman Gimang Racing. Ya. Tuh kan bener kan fan lovely dia. Bagus itu. Pakai motor sayur bisa nggak? Boleh. Yamaha kan maksudnya. Gue fans Yamaha, tapi Yamaha emang nggak tahu ya, semoga 2026 bersama Mas Toprak Toprak bisa maju. Kita sambil ngomongin El Tuku. Iya, gue mau sengaja aja Toprak kan dia. Toprak. Semoga lah bisa membawa Yamaha ke development V4-nya cukup oke. Mungkin kita bisa lihat dulu untuk hasil qualifying di Brno kemarin. Nah ini dia hasil qualifying di Brno. Kebalikan lagi kayak kemarin. Balik lagi. Emang ini kayaknya kalau misalkan kita mau teori konspirasi ya, mereka tuh saling gantian, guys. Juanda sama Gilang gantian. Juaranya gantian, terus juga quali gantian. Tapi ya untuk di Brno, Juanda berhasil ada di pole position dengan 148,6 di posisi pertama. Ada Gilang di posisi kedua dengan 148,8, selisih 0,2 detik. Ada juga Faster 149. Wah, sekarang saya yang hilang nih kayaknya.
Ini kayaknya di backup dulu ya sama saya ini ya. Waduh, Tadi siapa sih mana tadi? Vester ya tadi ya. waduh, Ini iya, ada halo, Il Bestia nih di posisi halo, keempat halo, nih halo, ada halo. aman 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 aman. Oh udah, ya, sorry, dilanjut aja lu Sen. Ini ada Il Bestia di posisi keempat. Ini 149,9 terpaut 1 detik dari Juanda dan Gilang. Ada Aslam di posisi 5, ada Brubale di posisi 6, ada Zaxfin di posisi 7 nih 151. Ada mungkin kalau originalnya 151 ya itu ya. Kalau bagi yang rider-rider ini kelas AM juga. AC di posisi 8 ada Yena Gisa di posisi 9, Afrizal di posisi 10, di Putra posisi 11 dan Rikat di posisi ke-12. Belum catatan waktu, ini ada 12 rider. Jadi ada 13 rider. Kayaknya kalau Faster join ini ada 14 rider nih hampiran ini Bang Ariel nih. Iya, ya mungkin ya seperti biasa mungkin di qualifying tidak semuanya bisa ikut ya dan akan muncul nanti di race-nya. Tapi ya sementara ini dia untuk hasil qualifying kita di mana Juanda dan Gilang di posisi kedua, ada Faster di posisi ketiga. Yang ya tadi mungkin teori konspirasinya masih ada. Dan tadi ada yang sabotase saya. Tolong yang sabotase saya. Siapakah Anda? Tolong jangan disabotase. Bro Bale mana? Bro Bale tadi balapan ya Bro Bale ya kalau nggak salah. Ada Iya. tadi ada. Ada tadi posisi 6 kalau nggak salah tadi ini. Berapa Iya. posisi berapa ya tadi ya? Lupa tadi. Tapi tadi balapan. Jadi kita tunggu aja ada di race kedua. Oke, tadi kita sudah lihat hasil qualifying-nya dan sebelum kita masuki balapan kita akan lihat dulu one lap reference di Brno bersama salah satu rider kita. Langsung saja ini dia one lap reference di Brno. Oke, kali ini gue bakal bikin reference di sirkuit Brno. Oke, masuki stretch pertama sini, gear 2, RHD on di sini ya. Kita braking sampai ke gear 2, dapetin apexnya di sini. Pertahankan gas, exit sebagus-bagusnya di sini. Oke, kita early break di sini karena tadi exitnya cukup bagus. Oke, masuk ke car, kita ambil gas. Ya, cukup bagus sektor satunya. Kita masuk ke sektor 2 di sini. Di 4, 5, braking. Dapetin apexnya di sini. Dapetin line yang bagus. Oke, cukup bagus. Sini kita gas seminimal mungkin ya. Atau gear 3 di sini. Masukin gear 2, inside lagi. Sedikit braking di sini. Oke, exit bagus-bagusnya. Oke, cukup bagus. Kita langsung lagi di sini dimasuki sektor 3. Tahankan gear 2 di sini, masukin side, rapat dengan curb. Nice banget. Ini dia sektor terakhir. Sektor yang dimana menanjak. Oke, kita braking tuh, ada braking point tadi warna putih situ. Bagus. Oke, tahankan gear 2. Tahankan switch bagus-bagusnya di sini, RHD on, dan ya itu dia waktu satu lap di sirkuit Brno ya, 485. Oke, kali ini gue bakal ngasih tahu setup ya guys ya. Oke, di sini pertama kita pakai brakes extreme cooling of course sesuai rekomendasi. Terus untuk suspensi depan ya kira-kira seperti ini. Dan untuk yang belakang juga seperti ini perkiraannya. Dan ECU of course 2442. Engine braking, T-wheelie, power mapping. Dan gear kita pakai G3 4444 ya. Dan ya yang ada di sini lever clutch 7. Oke. Geometri 1272. Ya. Dan ban of course pakai soft medium ya karena rear tire nggak ada yang soft. Dan itu dia reference lap di sirkuit Brno dan setup.
Oke, itu dia one lap reference kita ya barusan di Brno. Ya mungkin bisa menjadi catatan untuk teman-teman semua yang nantinya mau ikut balapan atau mau coba latihan-latihan atau mau mempersiapkan di MAI juga, bisa di take notes untuk Brno barusan. Dan sesaat lagi kita akan memasuki race kedua di round kedua, di mana akan berjalan di Republik Ceko, Brno lebih tepatnya, salah satu track dengan 14 tikungan, lurusan yang cukup banyak meskipun agak pendek-pendek tapi cukup untuk bisa melakukan slipstream, tikungan-tikungan yang lebar dan juga bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, dan juga track elevation yang menjadi ciri khas track satu ini. Nah, sudah tidak sabar tuh, langsung saja kita saksikan saat lagi ada banyak sekali yang sudah menunggu. Ini ada siapa nih? Ada RXMN Ada Thunder nih. bergabung bersama kita, yes. Jadi kita butuh klarifikasinya ya nih ya. Tadi di lurusan kenapa tuh Fadlur tuh? Aduh, Kenapa keluar lagi ya? ya? Hilang kayaknya dia. Hilang langsung. Oh, ini kan mau balapan. Oh iya, mau balapan. Oke, kita sudah ada di Automotodrome Brno dan sudah terlihat juga nama-nama pembalap kita standby untuk masuki starting grid di Republik Ceko Brno. Ini track yang menyenangkan. Dulu gue sering pakai Moto3 di sini, entah kenapa seru-seru aja pakai Moto3 di track satu ini karena lurusannya banyak, tikungannya banyak, dan bisa saling tempel kalau di Moto3. Jadi ini ya seru lah sirkuit ini. Entah kenapa waktu kemarin-kemarin sempat dihilangkan dari MotoGP, tapi kalau nggak salah masalah kontrak dan lain-lain lah ya. But yeah, it's back again, dan kita akan melihat Brno kembali lagi di MotoGP. Dan jadi untungnya waktu itu di game nggak hilang ya. Iya, untungnya dimasukin ke historical. Ini juga fun fact, sebelum ada Red Bull Ring era sebelum Chicken ya. Ini Brno nih everyone favorit ini. Lulusan tikungan banyak, kalau ke rental pasti pada mainnya di Brno, kalau nggak Mugello pasti. Ya karena mungkin apa ya, ini tracknya bukan yang nggak susah ya, tapi friendly lah, bisa kita bilang tracknya friendly gitu. Iya. Karena nggak terlalu banyak tikungan yang menuntut technical secara berat. Ya, Mungkin tikungannya 11-12 kali yang ada sausage curve-nya itu mungkin. ya. Itu sih, itu emang agak ngeri Itu ya blind kalau corner banget itu. ya. Kalau mobil mungkin bisa dihajar tuh, meskipun bakal kena floor, cuman kalau motor kena itu Mental ibarat ya. kita lagi belok terus ada polisi tidur gitu kan. Wow. Aduh. Nggak terbang motornya. Gue waktu itu pernah coba main di Laguna Seca waktu pro draft, waktu draft e-sport, gue iseng ikutan aja. Gue lupa tahun berapa, 2022 atau 2023 gitu. Kan ada Laguna Seca, ada curb yang begitu ya, ada sausage-nya. Gue kena tuh, terbang di motor. Terbangnya bener sampai ke yang ban itu loh, arc yang gapura-gapura gitu. Oh iya. Ya emang sausage curb jangan digilas lah ya. Jadi semoga tidak ada yang menggilat sausage curb di race kali ini, dan semoga race-nya berjalan lancar. Oke, we are on the grid. Ini dia Brno, race kedua di round kedua, menempati race keempat in total. Kita akan lihat apakah yang start di posisi terdepan kali ini, Juanda, akan bisa menyelesaikan race di posisi pertama. Red lights are on, ada Juanda, Gilang, dan juga Vester kalau tidak salah di posisi ketiga mengisi row terdepan. Red lights are off, and here we go, nice start dari Gilang, but Juanda yang nampaknya harus turun ke posisi ketiga memberikan Vester. Now di posisi pertama, 4 wide kita lihat untuk turn pertama. Wow, 3 raider Langsung terjatuh. red flag. Dwi Putra, Afrizal, dan juga Dubet. Sementara itu race. Kita melihat ada notification. Yes, itu dia. Nampaknya kita mendapatkan red flag karena ada 3 ya tadi yang terjatuh di turn pertama. Sangat disayangkan sekali. Ya, red flag. Untung red flagnya karena jatuh ya, bukan red flag kayak tadi. Kalau red flag kayak tadi itu bakal lebih lama lagi. Ya, Lusen, bagaimana ini kita turn 1 sudah disambut dengan madness? Ya, karena kita lihat juga turn 1 ini high speed juga ya, Ariel, kalau kita tahu di Brno ini. Dan rider mungkin sebenarnya juga ada titik breakingnya. Ini kita sudah mulai lagi di sini. Kita lihat di sini.
untuk rider 1 2 3 masih sama dengan Aprilia, Ducati dan juga VR46 di sini ya. Tapi di sini apa tuh suara apa tuh? Ada suara kayak Anomali, anomali. nyau Ivan. Anomali Radel. Radel Lazaran Jadi kita lihat and sini. off the grid. Yes, ini dia. Kita sudah off the grid kembali lagi bersama Gilang, Vester, Il Bestia dan juga Juanda. 1 2 3 4 kita lihat kembali lagi melebar, but now all is good. All is fine, tidak ada yang keluar dari track dan juga tidak ada yang tuh. Gilang berhasil mengamankan posisi pertama langsung di tikungan 1 dan juga tikungan kedua. Ada Vester yang berusaha menyerang dari inside. Itu dia Vester from P2 sama ke timet di P1. sana. Siapa itu tadi? Lihat lagi Dwi Put harus terjatuh nampaknya. Sangat disayangkan sekali. Race direction mungkin bisa notes ini background song masih menyala. Vester, kita ada di posisi kedua bersama Vester dan juga Gilang yang melebar. Yes, Vester berhasil naik ke posisi pertama. Nice dan dari Vester from VR46. Gilang mengejar di posisi kedua. Ada Zaxwin yang berhasil naik ke posisi ketiga. Well played dan juga berhasil memanfaatkan madness di turn 1, turn 2, and turn 3. Kita sekarang ada di Ilbestia dan juga Juanda, duo teammate Aprilia ini nampaknya malah bertarung. Ada Marjan yang kembali lagi menyerang untuk bisa masuk ke posisi 5. Can he make it into top 3 again? Setelah race pertama yang cukup fantastis berhasil dijalankan oleh Marjan dan sekarang kembali merangkak untuk bisa naik ke posisi terdepan. Iya, tadi kita juga lihat untuk duet Aprilia ini dari tikungan pertama sampai tikungan ke-7 masih senggol-senggolan, dan kita lihat di sini sepertinya juga Juanda berhasil untuk mengamankan posisinya ya dari Il Bestia, dan masih mencoba untuk merangsek ke depan karena kita lihat juga tadi ada 3 dan 4 tadi Juanda dan juga Il Bestia, tapi sayang sekali tadi di tikungan kedua dan juga 3 4 tadi mereka sempat sentuhan dan juga keluar ke track tadi, hampir masuk gravel tadi. Dan kita lihat di sini Juanda memperebutkan dari sisi luar. Nempel sekali dari Juanda dan juga untuk Zaxwin di sana. Sepertinya Juanda harus mencoba untuk sedikit relax karena sepertinya dia sudah sedikit panik karena sudah tertinggal oleh Vester dan juga Gilang di sini, dan dia masih mencoba untuk merasa ke depan. Zaxwin juga dan crash. Aduh, apa yang terjadi dengan Juanda dan juga Zaxwin di sini? Sepertinya RD akan melihat di sini untuk menjadikan PR untuk para RD, dan di sini kita lihat juga Il Bestia yang sepertinya membalaskan dendam teammate-nya di sini berada di posisi podium, masih battle lagi bersama Marjan Gimang sekali lagi di sini. Dan Mang Pras mana nih? Mang Pras berada di posisi 8. Sepertinya tidak berjoin lagi di fight di sini antara Marjan dan juga Il Bestia untuk memperebutkan posisi podium. Di sini ada Aslam dan juga ada Zaxwin dan juga ada sepertinya Rikat Perdana dan Mang Pras di belakang nih, sepertinya juga akan menyusul nanti perlahan-pelan. Dan kontak tadi dengan Mang Pras tadi di tikungan kelima. Kita masih menunggu untuk akankah penalti tadi diberikan kepada antara Juanda atau tadi sepertinya dengan Zaxwin tadi antara kedua rider tersebut nih. Gimana nih Adel tadi? Drama kembali lagi terjadi untuk Juanda. Zaxwin Pro juga nampaknya harus terjatuh ya dari kelas Pro. Zaxwin ke posisi 9 bersama Pramak yang ya sayang sekali bad luck untuk Zaxwin dan juga Juanda yang barusan kita lihat. Sekarang Juanda dari posisi ke-8 itu tentunya memberikan nafas yang sangat segar untuk Gilang sekarang di posisi kedua. Meskipun di posisi kedua setelah kemenangannya tadi di race pertama round kedua ini tentunya memberikan poin yang sangat berharga di standings yang nantinya akan kita lihat di akhir balapan, dan sekarang di posisi kedua pun sudah akan memberikan dia poin yang sangat cukup untuk bisa stay still di P1 standing sementara. Juanda sementara ini harus bisa memanfaatkan sisa 5 lap yang ada untuk bisa naik ke posisi terbaik, dan nampaknya gap pun masih belum terpecah cukup jauh ya, kayaknya masih ada di 5-6 detik ke P1 yaitu Vester. Ada Aceh yang nampaknya harus terjatuh di posisi ke-8 turun ke posisi 10, dan sekarang Vester memimpin balapan dengan fast lap. Ada Gilang di posisi kedua dan juga Marjan di posisi ketiga. Ada Bestia untuk posisi keempat dan juga posisi kelima yang sekarang sedang memperebutkan posisi terbaik. Jadi dia Bestia yang barusan kita lihat manuvernya cukup berbahaya ke Marjan, tapi nampaknya untung sekali bisa diantisipasi dan juga diatasi dengan baik oleh Marjan, dan juga Bestia tidak terlalu memaksakan. Battle akan terjadi antara Marjan Gimang dan juga Il Bestia yang saat lagi akan kita lihat mungkin. Marjan Gimang kemana dia pergi? Aduh, Marjan itu sepertinya tadi sudah sangat bagus sekali karena kita lihat juga sepertinya Il Bestia juga pace-nya sedikit terganggu karena dia juga sedang terburu-buru dan namun malah berbuah hasil yang sangat tidak menguntungkan untuk Il Bestia. Tapi dengan DC-nya Marjan
Kita lihat di sini Il Bestia berada di posisi podium dan sepertinya Juanda sudah kembali ke posisi kelima, sudah masih mengejar untuk posisi podium sekali lagi di sini di depan, karena kita sudah melihat ada Il Bestia di layar kita dengan di sini battle antara ketiga Aprilia, Juanda, Aslam dan juga Il Bestia memperebutkan posisi ke podium, dan Aceh sekali lagi untuk crash di sana di posisi ke 7 tadinya seperti ke posisi 8 dan turun posisi 10 di sini. Kita lihat di sini Juanda masih mencoba kembali ke posisi podium. Di sini ada Faster yang masih berada di posisi pertama dengan fastest lap di sini. Kita lihat di mana Gilang. Sebenarnya Gilang ini membuat kesalahan nih Bang Aril, karena kita lihat juga di sini gapnya sangat jauh sekali. Kita tidak tahu tadi di tikungan berapa Gilang membuat kesalahan dengan 3,5 detik. Ini langsung jauh sekali nih antara Gilang dan juga Faster. Dan Il Bestia merangsak untuk mendekati Gilang dan juga Juanda yang sepertinya berada di posisi keempat, bisa untuk mendekatkan diri ke Gilang, karena kita lihat juga masih ada 3 lap lagi nih Bang Arin. Ya, hanya butuh 2 lap untuk Juanda bisa naik ke posisi keempat dari posisi ke-8 ya. Dari tadi di lap kedua, sekarang lap keempat. Juanda sudah berhasil mendapatkan 4 secara hebat dan sekarang akan berusaha mengejar mendekati teammate-nya yaitu Il Bestia di posisi ketiga. Selisih sekarang ada di 1,4. Memberikan dia waktu yang cukup harusnya untuk bisa closing up ke Gilang lah. At least ke Gilang ini harusnya cukup untuk 3 lap yang tersisa. Dan sayangnya tadi untuk Gilang sendiri mungkin melakukan mistake yang tidak terlihat kamera sehingga sekarang tertinggal di 3 detik di belakang Faster yang ya tentunya akan sangat senang ya untuk berada di posisi sekarang. P1, fast lap, dan gap yang jauh ke posisi kedua ini memberikan Faster advantage yang cukup baik dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin tentunya. Bang Pras sementara itu di posisi ke-7 bersama Hondanya dan gap ke posisi di depannya posisi ke-6 itu 1,7 1,8 harus bisa secepat mungkin closing up ke Ricard yang ya mungkin akan kita lihat di beberapa lap ke depan. Ricard sementara itu juga sedang bertarung dengan Aslam. Tentunya pertarungan ini akan memberikan Maras sedikit advantage untuk bisa closing up karena mereka akan fokus bertarung di posisi kelima dan juga posisi ke-6 dan ini akan sedikit memperlambat laju dari keduanya karena yang satu harus defense, satu harus attack dan saling bergantian seperti itu terus-menerus. Bang Pras akan mengintai perlahan-lahan mungkin dari belakang. Semoga pace-nya cukup untuk bisa mengejar. Barusan kita lihat ada beberapa notification yang crash. So far sudah ada 2 mungkin tadi crash dan juga Di Putra. tadi Afrizal harus disconnect dan juga Marjan juga disconnect. Sangat disayangkan sekali, but the race must go on. Kita lihat sekarang ada Juanda di posisi keempat 0,3. Il Bestia sudah mulai terancam dari rider Aprilia partnernya ini ya. Kita masuki turn 1 into the hairpin. Lebar dari Juanda. Hampir saja ke gravel. Atau mungkin itu memang trik dia untuk bisa mendapatkan exit yang cukup dan tentu saja closing up yang sangat cepat ke Il Bestia dan juga berhasil melakukan fast lap. Ini dia Juanda slipstream melesat langsung saja ke turn ketiga, berhasil mendapatkan P3 dengan sangat mudah berkat slipstream dan juga track entry serta apex yang bagus di turn pertama. Ya, dan kita lihat juga di sini sepertinya Il Bestia sudah mulai kehilangan grip ban ya, karena tadi kita lihat di tikungan ketiga tadi dia mengambil sangat dalam sekali tapi langsung sliding tadi, hampir saja exit tadi, dan oleh karena itu tadi kita lihat juga di tikungan ketiga kenapa dia sangat keluar sekali ya memasuki tikungan keempat tadi, dan kita lihat di sini Il Bestia sepertinya sudah ketinggalan 0,5 dan langsung saja menambah terusan untuk gap antara Il Bestia dan juga teammate-nya Juanda yang berada di posisi 3. Karena fast lap juga Juanda, dan kita lihat di sini terpaut untuk 2,1 detik antara Juanda dan juga Gilang di sana. Akankah Juanda bisa mengejar Gilang karena kita masih mempunyai 2,5 lap lagi mungkin di sini. Dan kita lihat di sini Ricard yang dari tadi masih mencoba untuk menyalip Aslam atau overtake ya, kita bisa bilang overtake Aslam di sana untuk posisi kelima. Dan kita lihat di sini juga Ricard sangat menempel sekali dengan Aslam di sana di posisi ke-5 dan juga posisi ke-6. Kita lihat juga Ricard juga masih mencoba untuk menempel dengan motor Ducatinya, dan kita lihat di sini Il Bestia, apa yang terjadi dengan Juanda di sini? Kenapa sangat mepet lagi dengan Il Bestia? Apakah dia sangat melebar tadi di tikungan ke-10? Sentuhan tadi antara Il Bestia dan juga Juanda di tikungan hampir terakhir tadi tikungan 13, dan kita lihat di sini Juanda sudah melebarkan posisinya lagi. Juanda, ayo jangan membuat kesalahan sekali lagi karena kita lihat juga di sini Anda gapnya sangat dekat sekali dengan Gilang. Apa yang terjadi dengan Gilang tadi? Hampir 1,5 tadi. Apa yang terjadi dengan Gilang tadi? Kita lihat di sini Ricard masih mencoba untuk mendekatkan diri kepada Aslam di sana untuk posisi ke-5 dan juga 6. Di sini Ricard masih mencoba untuk overtake untuk mendapatkan perdananya di 5 besar di RL 2025.
Kita dari sana juga sepertinya Juanda dan juga Gilang. Akankah dua lap ini menjadi lap yang sangat miracle sekali bagi Juanda? Dan perbedaan racing line antara dua Aprilia ini memang sangat-sangat unik ya bisa kita bilang, di mana Juanda tadi punya racing line yang sangat berbeda untuk entry turn 1 dan juga Ilbex yang memilih untuk lebih hugging the curb ya di turn 1. Jadi mungkin perbedaan racing line ini yang memperlihatkan bagaimana mereka akhirnya bisa terpisah di beberapa beberapa tikungan dan juga kembali lagi di sektor-sektor lainnya gitu. Jadi mungkin memang ya istilahnya love hate relationship antara dua Aprilia ini di posisi 3 dan juga posisi keempat. Rikan sementara itu di posisi ke-6 sedang berusaha mengejar Aslam yang jaraknya cukup dekat di 0,2 detik dengan sisa 1,5 lap yang ada. Ini Aslam benar-benar harus bisa defense sebaik mungkin karena Rikan semakin memberikan pressure, semakin memperlihatkan taringnya untuk bisa menakut-takuti Aslam yang sekarang ada di posisi kelima. Hanya tinggal menunggu kesalahan dari Aslam atau Aslam yang bisa defense sekuat mungkin ini bisa menjadi cukup kuat di posisi kelima atau tidak. Ini tergantung pada keduanya. Kita lihat Ricard closing in dan bisa mendapatkan inside into the curb. Nicely dan dari Ricard tapi masih belum berakhir. Battle is still on. Aslam back on 5th position again. Ada Ricard di posisi ke-6. Kita akan masuki tikungan ke kiri. Itu dia Ricard dan juga Aslam. Chicane into the right now. 13 and 14 mengakhiri lap ke-6 masuki lap ke-7. Aslam masih ada di posisi kelima. Turn 1 akan menentukan apakah Ricard bisa melakukan overtake atau tidak, tapi nampaknya masih terlalu jauh di 0,1 detik, 0,2 detik yes. Masih jauh. Ricard benar mengambil outside line into the curb dan kita lihat akankah ia bisa mendapat exit yang cukup bisa mengejar Aslam atau tidak, tapi nampaknya Aslam still in a good defense, still in a good pace dan mempertahankan posisi kelima. Ya kita lihat di sini sangat menempel sekali dan sepertinya untuk battle antara Juanda dan juga Gilang sebenarnya sudah sangat jauh sekali karena 2,5 sebenarnya tidak akan terkejar juga karena pace-nya mereka juga sama. Kita lihat di sini Aslam dari posisi dalam dan kita lihat sini Ricard sepertinya juga sangat menempel, racing line yang sangat bagus sekali dengan Ricard sepertinya akan dibalas di sini di tikungan kelima dan juga 6 dengan Ricard dari sisi dalam. Kita lihat di sini sepertinya dia sangat mengalah di sana karena tidak ingin kontak dengan Aslam karena di situ juga turunan dan juga speednya sangat kencang sekali. Hard break yang sangat berat sekali dan kita lihat di sini Ricard masih mencari celah di dalam Aslam di sana, mencari celah untuk gimana caranya untuk overtake Aslam di sini agar dia bisa berada di posisi 5 besar. Dan kita lihat di sana masih dari sisi luar dan sisi dalam masih ditutup oleh Aslam di sana dan kita lihat di sini untuk tikungan ke-10 akankah Ricard mencoba untuk terakhir kalinya di sini di sektor ketiga. Ricard masih mencoba untuk mengejar Aslam. Kita lihat di sini masih mencoba untuk mendekati Aslam di tikungan ke-10 dan Faster sudah memasuki ke sektor terakhir untuk memenangi balap di Brno kali ini. Yes, itu dia Faster yang sudah ada di 2 tikungan terakhir. Sementara itu Ricard masih berusaha, masih terus mencekam dan juga memberikan ancaman ke Aslam. Tapi Aslam juga punya defense yang kuat. Meanwhile Faster di sesi terakhir track sudah mengisi tikungan 14. Willy from Faster, our winner here in Brno. Nicely done and a nice win disusul oleh Gilang di posisi kedua. Ricard hampir saja. Tapi it is what it is, Ricard. It's your chance is up dan Aslam berhasil melakukan defense yang sangat-sangat kuat dari serangan Ricard yang bertubi-tubi. Ancaman yang terus-terusan ada tapi nampaknya Aslam berhasil membuat benteng yang cukup kuat di posisi kelima dan mengamankan top 5. Sementara itu Juanda ada di posisi ketiga bersama dengan Ilbestia di posisi keempat. Ricard tadi bersama Aslam ada di posisi 6 di posisi 5. Mang Pras 7, Aceh di posisi ke-8 dan juga ada Zaxfin di posisi 9 serta Yan Nagisa mengakhiri race di posisi 10. Ada Dwi Put di posisi 11. Ya, sayangnya terhitung not finish ya, but ya still count. Dan ini dia hasil dari Brno di mana Faster berhasil mengamankan posisi pertama. Dari restart saya akui cukup luar biasa ya, Faster ini berhasil memanfaatkan semua match dan juga chaos yang ada dan akhirnya berhasil finish di posisi pertama. Gilang yang sekarang harus tunduk dulu di posisi kedua bersama dengan Juanda di posisi ketiga yang berhasil mendapatkan fast lap di 148,9. Lagi-lagi dua ini ada di posisi yang ya berdekatan gitu ya. Jadi mungkin di standings nanti kita akan lihat apakah Gilang berhasil menyabet Juanda di standings atau tidak. Ilbestia untuk posisi keempat ada Aslam di posisi kelima, Ricard di posisi keenam, Mang Pras di posisi ketujuh, ada Aceh di posisi 8, Sexfin untuk 9 serta Yanagisa dan juga Diput di posisi 10 dan juga 11 serta ada beberapa rider yang tadi sayangnya tidak bisa melanjutkan balapan due to correction issue dan lain hal ya. Dan itu dia race kedua kita. Tadi ada Rose dari Jilan, thank you Rose-nya ada 3 kali Rose, thank you sekali. Dan itu dia akhir dari race kedua
di round kedua, Brno, Republik Ceko yang berhasil dimenangkan oleh Vester dari VR46. Akhirnya bukan Ducati merah dan juga Aprilia ya, tapi ada Ducati berwarna kuning nih setelah 3 balapan. Oke, hats Iya. off untuk Vester, well done. Dan gimana nih Lusen tanggapannya untuk race kedua di round kedua nih? Sebenarnya ini sebenarnya sangat seru sekali karena Gilang juga sebenarnya tidak berdaya dengan Vester, dan mungkin tadi kalau Vester ikut di race pertama mungkin jalan ceritanya akan berbeda mungkin Ariel, dan juga di sini Ya, juga kita lihat karena Gilang Juanda tadi juga sempat kontak bersama dengan Zaksin tadi kalau nggak salah di tikungan pertama tadi ya, karena di tikungan terakhir tikungan 14 tadi juga Juanda tadi overtake sangat brutal sekali dari luar. Dan untungnya Zaksvin tidak crash, cuman untuk Gilang mungkin agak menegakkan motor, namun di tikungan pertama mungkin Zaksvin di situ kasusnya tidak menegakkan motor dan akhirnya kontak di sana bersama bersama Juanda yang sudah miring banget di situ dan akhirnya crash di tikungan pertama. Sayang sekali untuk Juanda tadi di race kali ini ya di Brno, dan harus merangsak naik tadi. Sebenarnya mode ini ya, mode Marc Marquez 2025 ini. Gilang lagi Juanda tadi. Ya, nice dan tapi mungkin salah satu highlights di race kedua ini adalah pertarungan Rika dan juga Aslam ya yang sangat-sangat kuat. Itu racecraft yang pure sport banget dan nicely done sih kalau dari gue. Salah satu battle yang mungkin sejauh ini di total 4 race yang paling panjang kali ya, tadi kita lihat antara Rika sama Aslam ya, bener ya? Ya, Jadi Rika dan Tamak Aslam. dan juga Trackhouse sangat-sangat luar biasa dari keduanya, dan juga tentunya semua rider yang sudah tampil dengan sangat luar biasa. Well done, balapannya sudah selesai untuk round kedua di race kedua atau total race keempat ini. Dan ya, Brno sudah selesai, itu dia akhir dari round kedua. Dan hari ini di round kali ini kita ntar gue tanya dulu, ini apakah jadi kita akan ada Parc Ferme? Kita tunggu dulu ya. Oke, nampaknya kita akan ada Parc Ferme, tapi kita tunggu dulu untuk di akhir, sorry. Jadi kayaknya hari ini belum bisa Parc Ferme dulu teman-teman. Ya, semoga nanti di akhir round, di round terakhir ya, di round ketiga kita bisa Parc Ferme juga ngobrol-ngobrol sama juara kita. Mungkin langsung ke champion ya, champion standing overall yang ya kita akan lihat nanti. Untuk standing update semoga sudah bisa ditampilkan, nanti kita akan tunggu dulu saja. Tapi kalau sudah ada mungkin bisa langsung ditampilkan oleh race direction kita. But that's it, well done race untuk semuanya. Vester berhasil juara di race kedua ini, diikuti Gilang dan juga Juanda, di mana yang keduanya berhasil menjuarai race sebelumnya di race 1 di Mugello. Dan juga ada Marjan ya. Sayang sekali di race kedua ini malah Marjan tidak berhasil finish gitu kan. Tadi di 5 besar tadi. Iya, padahal lagi di top 5, lagi oke pace-nya, tapi sayang sekali mungkin connection harus mengorbankan posisi yang cukup baiknya untuk poin tentunya ya. Ya tapi lagi-lagi kalau udah soal koneksi ya harus diterima-terima saja. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan juga sudah join live ya. Jangan lupa sekali lagi untuk di tap-tap layarnya, di like, di share juga live-nya. Yang belum follow kami bisa langsung follow di DRL. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung bisa tunggu event kami selanjutnya ya di DRL ini. Semoga event-event kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga tentunya bisa ada terus untuk teman-teman semua yang mungkin nanti mau ikut balapan atau mungkin mau ikut nonton atau mau menjadi volunteer juga ya, siapa tahu kan. Tapi ya itu dia Brno kali ini. Kita sekarang tinggal untuk standing points ya, kita tunggu dulu ya. Untuk teman-teman yang mau mengomentari balapan tadi gimana nih tanggapannya soal 2 race barusan di Mugello maupun di Brno? Kalau saya sih kayaknya Brno ini menjadi race yang apa ya, inspiratif, menempel lah buat gua karena tadi battle-nya seru di Ricard sama di Aslam. Itu one of the longest battle yang sejauh ini gue lihat kayaknya. Oke, nampaknya untuk standing sudah muncul. Ya, sini dia standing di setelah round kedua setelah Brno ya.
di zoom sama ini. Mohon maaf kalau saya agak salah baca, tolong dibantu Race Direction ini. Mungkin internet saya agak ngaco ya. Oke, ini dia standing sementara ini di mana Gilang berhasil mendapatkan posisi pertama, menggeser Juanda turun ke posisi kedua. Gilang dengan 795 poin dan juga Juanda dengan 790 poin. Selisihnya 5 doang. Nah ini round 3 nih bakal menentukan di antara mereka berdua, dan mungkin juga ini Bestia masih cukup banget lah poinnya untuk bisa. Ya kayaknya nanti di round ketiga ini dengan poin-poin yang ada akan masih pertarungan gelar championnya masih banyak lah, terbuka untuk posisi 1 sampai posisi berapapun itu. Terus sementara ini Gilang ada di posisi pertama, Juara di posisi kedua, Ilbestia di posisi ketiga dengan 750 poin menutup top 3 ya. Jadi ini dia top 3 kita. Lalu di posisi keempat ada Aslam dengan 725 poin, sorry. Lalu juga Zaxfin di posisi kelima menutup top 5 dengan 705 poin. Mang Prats di posisi ke-6, ada Fester di posisi ke-7, Marjan di posisi ke-8, ACY di posisi ke-9, Afrizal ada di posisi ke-10. Nah, itu dia dari posisi 6 sampai posisi 10. Ada di sekitar 685 sampai 580 poin. Yang surprisingly di posisi 11 ada Dwi Put yang juga punya 580 poin. Jadi Afrizal sama Dwi Put ini di poin yang sama ya. Lalu di posisi ke-12 ada Yan Nagisa, di posisi 13 ada Bro Bale yang sayang sekali tadi kayaknya sempat balapan di race 1 tapi race 2-nya tidak bisa join. Lalu ada Rika di posisi 14, ada Zan 13 di posisi ke-15, lalu ada Didiu di posisi 16, Grebian Adza yang sayangnya belum muncul ya dari kemarin ada di posisi ke-17, lalu juga ada Bin di posisi ke-18. Dan itu dia untuk standing kita sampai round kedua di race keempat Brno barusan. Gilang sudah berhasil naik dengan 795 poin dan Juanda di 790 poin, memberikan gap yang hanya selisih 5 poin. Tentunya ini sangat-sangat ketat dan ya anything can happen nanti di round terakhir, round ketiga, yang dimana akan berlangsung pada Sabtu depan ya, tanggal 5 Desember ya, Sabtu depan. Jadi kita akan kembali lagi di tanggal 5 Desember untuk qualifying session di Phillip Island dan juga di Mandalika, serta race-nya akan berjalan di 6 Desember. Jadi kita akan kembali lagi di minggu depan ya. Untuk teman-teman sekalian langsung saja take notes, kita akan balapan di Phillip Island dan juga Mandalika. Di mana Phillip Island kita tahu tracknya cukup pendek dengan high speed yang tikungan-tikungan high speed. Lalu juga kita akan berpindah ke pantai sebelahnya di Mandalika. Nih saya lagi pakai kaos Mandalika nih. Ya, keren ya. Udah MotoGP banget. Nanti kita akan ke Mandalika, track kesayangan kita, track tanah air yang juga di pantai, dan ya kita akan lihat lah keseruan di round ketiga seperti apa. Lucian mungkin ada yang ingin disampaikan dulu? Tidak sih, tadi ada yang tanya sih tadi sih. Apa tuh? Daftarnya di mana ya, Mei ya? Daftarnya ntar ada di Instagramnya Mei. Ya. Di DRL nanti mungkin di repost sama DRL kok di ini. Ya enggak? Siapa nih? RDR deh. Pasti. Ya, kita Ya nanti tinggal tunggu aja info-infonya lah gitu. Tapi yang jelas masih sampai kapan nih? Sampai 5 Januari pembukaan ininya. Apa namanya? Registrasinya. Jadi kalian jangan khawatir. Panjang banget itu. Iya. Dan ya, jadi untuk teman-teman yang nanti mau daftar di Sport Indonesia season 2025-2026 yang akan dimulai di Januari, mungkin sudah bisa mempersiapkan 5 Desember, sorry, 5 Januari lama kali. Oh, iya. Registrasinya. Ya, pokoknya sudah bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke MEI nanti. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau lihat-lihat referensi balapannya, bisa nonton kita dulu di DRL yang nanti untuk race terakhirnya akan ada di hari Sabtu depan untuk Jumat depan untuk qualifying, dan juga Sabtu depan untuk race-nya di Phillip Island dan juga di Mandalika. Oke, mungkin itu saja untuk balapan kita di malam hari ini. Terima kasih untuk sponsor kita terlebih dahulu, Master Printing. Lalu juga ada supporter kita, ada Silversterium, Pascal Tio, Toha Main Game, dan juga Fata. Terima kasih untuk para sponsor dan juga supporter yang sudah mendukung berjalannya di RL 2025. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, meramaikan chat, dan juga mendukung pembalap-pembalapnya. Dan terima kasih tentunya untuk para pembalap yang sudah tampil sangat luar biasa. Serta juga terima kasih kepada kru DRL yang sudah bertugas dengan sangat-sangat baik. Oke.
itu dia untuk balapan kita di malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Dan kembali lagi kita akan balapan di Jumat dan juga Sabtu depan. Jangan lupa untuk follow kami di DRL, jangan lupa untuk tap-tap layarnya dan juga terima kasih juga untuk teman-teman semua yang tadi sudah gift berbagai itu disebutnya apa ya? Gift ya? Emoji atau apa? Iya, gift, bener-bener gift. Gift Cuman nggak tahu nih yang nge-give apa ya, karena kita di sini juga nonton. Sebenarnya admin bisa memberitahu ya giftnya. Ya, pokoknya terima kasih lah untuk support-supportnya dari semuanya. Semoga kita bisa terus memberikan tayangan dan juga balapan yang terbaik. Oke, mungkin itu saja untuk balapan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan dan juga terima kasih sebesar-besarnya sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di Jumat dan juga Sabtu depan untuk race terakhir di Phillip Island dan juga Mandalika. Itu saja untuk kali ini. Selamat istirahat, sehat-sehat terus untuk semuanya, and see you guys in the next race.